Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Di video kali ini teman-teman, aku mau berbagi tips kepada teman-teman semua bagaimana caranya merapihkan pakaian di lemari supaya muat banyak dalam satu lemari, yaitu pakai metode KonMari ya. Namun sebelum aku merapihkan pakaian, di sini aku mau merapihkan dulu kamarnya. Ini pun spraynya udah pada kotor, aku mau ganti sekalian. Lemarinya juga aku lap-lap semuanya, dan ini aku sortir baju-baju yang memang suka dipakai dan yang tidak dipakai. Sebenarnya baju-baju ini baju anak-anak aku yang di pondok ya. Karena kalau mereka lagi di pondok, baju-bajunya itu nggak dibawa semua, jadi ditaruh di rumah. Jadi barusan aku pilah-pilah, aku pilih mana yang suka dipakai sama anak-anak aku yang ada di rumah. Kemudian yang milik anak-anak aku di pondok, aku sisihkan ke sebelahnya lagi. Di sini juga aku mau mengganti spraynya biar tidurnya makin nyaman gitu ya teman-teman. Ini adalah hari pertama di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah lancar-lancar saja, walaupun aku dan suami agak kurang enak badan, mungkin kecapean ya teman-teman. Dan untuk yang pertama kali aku lipat adalah spray. Dan untuk teman-teman yang dari kemarin nanyain bagaimana cara melipat spray, seperti ini ya. Jadi ujung bawahnya sama ujung atasnya kita satuin seperti ini. Pokoknya kita masukin saja. Kalau spraynya itu spray yang ada karetnya ya di pinggirnya seperti ini. Cukup mudah menurut aku. Susahnya itu yang pertama saja, tapi lama-lama kalau kita biasa melipat seperti ini, nanti juga akan mudah ya teman-teman. Jadi ini tidak perlu bantuan orang lain, cukup kita sendiri. Nah, si ujung-ujungnya yang sudah kita masukin bagian bawah dan bagian atas, kita satuin kembali. Ini hanya ujung-ujungnya saja ya teman-teman yang disatuin, yang karetnya ini. Nah nanti juga akan ngebentuk sendiri seperti ini. Jadi kalau udah ngebentuk seperti ini, tinggal kita luruskan ujung-ujungnya seperti ini. Kita rapihkan. Kalau misalkan teman-teman punya pembatasan-pembatasan yang buat di lemari sesuai ukuran, boleh dipakai ya teman-teman. Biar bajunya itu sama rata pinggirnya. Nah kalau aku ini tidak menggunakan, jadi cukup dilipat seperti ini saja. Aku cuma pakai ukuran begini saja ya teman-teman. Kita ukur ujung-ujungnya ini, pokoknya kita sesuaikan. Dan kalau misalkan ada sarung bantal, sarung guling, bisa kita satuin supaya nanti pas mau dipakai tidak nyari-nyari lagi sarung bantalnya dan gulingnya. Kita masukin saja seperti ini, kemudian kita lipat sesuai dengan ukuran di lemari kita. Nah ini udah rapi, cukup mudah bukan? Nah kalau untuk baju-baju yang kecil, ini aku pakai metode KonMari. Jadi yang kita butuhkan itu keranjang seperti ini ya teman-teman. Ini untuk baju yang kecil-kecil. Ini adalah baju anak bungsu aku yang nomor 6. Jadi biar mudah gitu ngambilnya. Diberesinnya juga mudah. Kita tinggal ambil saja kotak-kotak ininya. Nanti tinggal diberesin. Jadi menyimpan baju seperti ini tuh sangat muat banyak. Jadi kalau misalkan ditumpuk ke atas itu tuh cuma dapat beberapa baris saja gitu teman-teman. Tapi kalau pakai cara yang seperti ini nanti bakal muat banyak. Yang penting kita punya wadah.
Kalau teman-teman tidak punya wadah seperti ini, bisa juga menggunakan kardus bekas. Tapi ini juga harganya murah kok teman-teman, cuma 5 ribuan di perabot grosir. Sudah muat banyak seperti ini. Ini lemarinya sempit, tapi baju-baju si bungsu ini muat semuanya ke sini. Alhamdulillah ya teman-teman. Untuk yang anaknya banyak seperti aku, anak aku ada 6, memang mengurus baju-baju ini sangat merepotkan. Tapi setelah aku menggunakan metode KonMari, jadi lebih enak saja karena kita bisa, walaupun anak-anak ngambil sendiri, nantinya tidak akan terlalu acak-acakan gitu teman-teman. Dengan pakai cara seperti ini, lemari kita itu akan terkesan sederhana, rapi, kemudian terkesan juga minimalis. Nah, kalau nggak salah teman-teman, metode KonMari itu dari orang Jepang ya, yang namanya Marie Kondo itu. Jadi dia itu punya teknik yang populer gitu untuk merapihkan perabot rumah, baju, pokoknya dengan efektif dan efisien gitu teman-teman. Jadi dia itu lebih ke kesederhanaan, minimalis. Jadi sekira-kiranya baju yang tidak dipakai, sebaiknya itu disumbangin saja gitu teman-teman, atau dikasih saja ke orang. Jadi baju-baju yang ada di lemari kita itu baju-baju yang benar-benar dipakai saja. Nah, ini untuk lemarinya aku bukan beli di toko ya teman-teman. Ini tuh nggak ada lemari seperti ini. Aku dulu bikinnya sama suami itu, minta ke tukang untuk membuat lemari setinggi plafon itu supaya muat aja gitu. Karena aku kan keluarga besar, anak-anak aku banyak, makanya membutuhkan lemari yang besar tapi juga tidak memenuhi ruang gitu teman-teman. Jadi kita itu mainnya ke atas, bukan ke pinggir kayak lemari-lemari kecil. Karena lemari kecil biasanya kan cuma setengah dari tembok kita. Nah, tembok atasnya itu kosong. Nah, cara aku tadi ngambilnya pakai kayu gitu teman-teman, kayak di toko-toko gitu. Memang susah sih, tapi sengaja baju aku yang ditaruh di atas. Karena memang kalau misalkan baju suami yang ditaruh di atas, dia pasti kerepotan. Nah, itu untuk pewanginya aku bikin sendiri ya teman-teman, seperti yang kemarin. Jadi sama seperti pengharum ruangan. Dan untuk tahap yang kedua ini diisi dengan baju-baju suami. Aku taruh di sini tuh tangan pendek, yang di sebelah sana lengan panjang gitu teman-teman, biar mudah aja. Jadi kita mengelompokkan pakaian dengan jenisnya gitu. Itu merupakan teknik Marie Kondo ya teman-teman. Jadi kita pilih-pilih mana celana, kita taruh pokoknya kelompok celana, dikelompokkan gitu. Kemudian kemeja-kemeja tangan pendek kita taruh di sini. Dan misalkan kemeja tangan panjang aku taruh di sebelahnya. Jadi untuk mempermudah saja. Nah, misalkan untuk pakaian dalam aku taruh di laci, kemudian pakaian anak juga aku taruh di laci. Nah, ini teman-teman, untuk gamis ini kan susah ya ditaruh di lemari karena lemari gantungan anak aku itu pendek. Jadi punya teknik tersendiri untuk melipatnya. Jadi kita gantung seperti ini gantungnya. Nah, nanti kita masukkan tangannya seperti ini. Pokoknya mudah ini. Kalau dipraktekkan ini mudah. Nah, digantung jadi rapih kan teman-teman. Ini juga bisa dilakukan untuk gamis dewasa ya, bukan cuma gamis anak-anak. Kita kembali lagi ke metode KonMari ya teman-teman. Jadi di metode KonMari itu ada cara-caranya. Nah, yang pertama seperti yang sudah aku bilang tadi, kita pilih-pilih baju. Nah, kita kelompokkan mana rok, celana, kaos kaki, pakaian dalam, pokoknya itu disimpan. Jangan dicampur-campur, kita kelompokkan, mau itu aksesoris, ikat pinggang, jam tangan, pokoknya semuanya harus terpisah teman-teman.
Dan cara metode KonMari yang kedua yaitu menggantung pakaian di lemari. Jadi menggantung pakaian di lemari itu selain terlihat rapi, pakaian juga akan rapi karena jadi tidak ada bekas lipatan gitu. Nah, tadi untuk lemari baju aku, kemudian baju suami, untuk kemeja-kemeja atasannya itu aku gantung, kecuali untuk celana ya teman-teman. Ini juga untuk baju anak-anak aku gantung, terutama untuk baju-baju sekolah. Setelah tadi aku membereskan pakaian, kini lanjut aku beresin dulu kamar utama. Nanti dilanjut membereskan pakaiannya di kamar anak-anak. Lalu teknik KonMari yang selanjutnya, melipat pakaiannya itu biasanya kalau metode Marie Kondo itu mengutamakan konsep yang benar-benar hemat ruangan dengan melipatnya itu secara vertikal, jadi kayak memanjang gitu ya teman-teman. Nanti kemudian dimasukkan tadi seperti yang sudah aku lakukan tadi, aku masukkan nanti ke kotak-kotak itu. Nah, dengan metode seperti itu memang benar-benar terasa manfaatnya, walaupun lemari kecil tapi muat gitu untuk banyak baju teman-teman. Apalagi baju anak-anak itu kan pada kecil-kecil ya, dari mulai celananya, celana leggingnya itu kan kecil-kecil. Nah, kalau misalkan kita pakai metode yang biasa, itu tuh kan ditumpuk ke atas ya teman-teman. Ngambilnya juga cukup susah. Nah, yang selanjutnya cara dari teknik metode KonMari itu yaitu dengan mengabaikan nostalgia. Dalam artian pasti setiap baju itu kan punya nilai sejarah tersendiri ya teman-teman, atau ada kenang-kenangannya gitu. Nah, dalam metode ini tidak mengenal yang namanya nostalgia atau misalkan kenang-kenangan. Jadi kalau baju itu udah nggak dipakai, berarti baju itu harus keluar dari lemari gitu sistemnya teman-teman. Dan yang selanjutnya metode KonMari adalah metode menumpuk baju. Jadi baju-baju yang besar, baju kaos aku, kemudian kaos suami, itu tuh sistemnya ditumpuk ya teman-teman. Nah, setelah ditumpuk kita bakalan tahu loh betapa banyaknya baju yang kita punya. Nah, setelah kita menumpuk baju menjadi satu, maka kita akan mengetahui baju mana yang suka dipakai, baju mana yang enggak dipakai. Dan setelah itu sebaiknya kita pisahkan baju-baju yang tidak sama sekali dipakai, kita pisahkan dulu ya teman-teman. Nah, kemudian nanti kita kasih ke orang yang benar-benar membutuhkan. Setelah kamar utama rapi, kini aku pindah ke kamar anak ya teman-teman. Kamar ini juga cukup berantakan. Dan di sini juga aku mau beresin baju-bajunya di lemari. Namun sebelumnya aku mau beresin dulu tempat tidurnya ya teman-teman. Alhamdulillah cuaca hari ini agak mendung-mendung gitu ya. Kalau puasa itu enak banget ya mendung-mendung seperti ini, bawaannya ngantuk ya teman-teman. Tapi menurut aku kalau kita lagi puasa kemudian pagi-pagi tidur, itu tuh malahan bikin lemes gitu. Nah, tapi kalau digerak-gerak seperti ini, puasanya itu jadi gak kerasa teman-teman. Walaupun kita lagi puasa, tapi tetap harus produktif ya. Apalagi ibu rumah tangga itu walaupun puasa sepertinya gak ada beres-beresnya pekerjaan di rumah. Dan ini baju-baju anak aku, biasanya yang paling berantakan itu paling bawah. Yang ngambil itu anak aku nomor 5. Biasanya dia itu ngambil bajunya, diambil, ditarik gitu aja. Jadi karena masih kecil, masih PAUD gitu ya teman-teman, belum ngerti soal kerapihan. Jadi emaknya mau tidak mau harus selalu merapihkan baju anak-anak ini. Untuk baju yang atas ini biasanya aku taruhin kerudung aku dan baju anak-anak aku yang ada di pondok.
Alhamdulillah teman-teman, lemari di kamar ini pun udah rapi, udah aku bereskan. Kasurnya juga sudah rapi, tinggal aku sapu, kemudian aku pel. Walaupun lagi puasa, kita harus selalu semangat ya teman-teman. Dengan menjaga pola makan sehat dan seimbang, itu tuh sangat membantu tubuh kita kuat dan bugar selama menjalankan ibadah puasa. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.